Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, sungguh Ia bangkit. Saya Yahya Wijaya menyapa saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Senin, tanggal 6 April 2026. Marilah kita awali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat merayakan hari kemenangan. Biarlah kiranya semangat Paskah menyertai kami di setiap langkah perjalanan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Amin. Saudara-saudara, Paskah adalah perayaan kemenangan. Setiap kali kita merayakannya, kita mengklaim diri kita sebagai pemenang. Namun perlu jelas dulu, sebenarnya kita menang terhadap apa atau siapa? Apa atau siapa yang kita kalahkan? Ketika Yesus disalibkan dan mati, Ia, murid-murid, dan para simpatisannya adalah pihak yang kalah. Selama beberapa waktu, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyembuhkan dan menguatkan orang-orang yang lemah, tetapi sekaligus menggugat kesombongan dan praktik-praktik kekerasan yang dilakukan para penguasa, baik penguasa agama Yahudi maupun penguasa politik pada saat itu. Selama itu pula para penguasa itu mencari cara untuk menangkap dan menyingkirkan Yesus. Dan upaya itu tidak butuh waktu terlalu lama untuk berhasil. Yesus kan tidak punya tentara, tidak punya koneksi di kalangan elit, dan tidak punya banyak uang. Pengagum dan pengikut Yesus memang banyak, tetapi umumnya mereka adalah rakyat kecil yang mudah dimanipulasi. Cukup dihasut dan diancam, mungkin juga diberi sedikit bansos. Mereka sudah berubah menjadi rombongan yang berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan terbukti upaya menyingkirkan Yesus itu berhasil. Ia ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Yesus kalah bersama kelompok kecil yang masih setia kepadanya. Saudara-saudara, belum lama ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membandingkan Yesus dengan Genghis Khan. Menurut dia, dibandingkan dengan Genghis Khan, Yesus jelas kalah jauh. Genghis Khan adalah pemimpin bangsa Mongol yang berhasil menaklukkan banyak wilayah dengan kekuatan militer. Dia ditakuti lawan-lawannya karena kekejamannya dan kepiawaiannya sebagai panglima perang. Netanyahu rupanya mengidolakan Genghis Khan dan ingin mencontohnya dengan memerangi bangsa-bangsa Palestina, Lebanon, dan Iran. Kekuatan militer dan kolaborasi dengan pihak yang kuat seperti yang dilakukan Genghis Khan adalah pangkal kemenangan. Sedangkan jalan kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati seperti yang dipilih Yesus itu konyol dan hanya menghasilkan kekalahan. Itulah saudara-saudara hikmat dunia. Menurut hikmat itu tidak ada Paskah. Kasih, kerendahan hati, penyangkalan diri, pengorbanan diri berakhir di kayu salib. Titik. Tidak ada lanjutannya. Paskah menolak rumus itu. Menurut iman Paskah, kemenangan yang dihasilkan oleh kekerasan dan kecongkakan adalah kemenangan yang palsu, bukan kemenangan yang berasal dari Allah. Sebaliknya, Allah berada di pihak mereka yang kalah, yang ditindas,
yang dinista, yang disakiti, yang dicurangi, yang dizolimi. Saudara-saudara, Paskah merayakan kemenangan yang sejati, bukan kemenangan palsu yang dicapai melalui kekerasan atau persekongkelan yang licik. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai dengan 30, Rasul Paulus mengingatkan umat yang merasa kalah dalam banyak hal, kalah dalam hal harta, kalah kedudukan, kalah pengaruh, kalah gengsi, atau kalah gagah, agar mereka berpegang teguh pada iman Paskah. Katanya, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Amin. Tuhan sudah bangkit. Sungguh Ia bangkit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di masa Paskah ini, kami berdoa bagi banyak orang yang menjadi korban kekerasan, khususnya mereka yang menjadi korban perang di Asia Barat. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan menghapus semua air mata, memberikan penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami semua yang mengalami dampak secara langsung maupun tidak langsung, agar kami menemukan jalan keluar dan dapat bertahan sesuai dengan semangat Paskah. Kami juga berdoa bagi para korban bencana alam, khususnya korban gempa bumi di Sulawesi Utara baru-baru ini. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, menjaga mereka, memberikan ketahanan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi banyak orang yang sulit merasakan kemenangan karena kondisi ekonominya, kondisi sosialnya, atau bahkan kondisi fisiknya. Khususnya kami mendoakan saudara kami yang sakit, saudara kami yang lanjut usia, mereka yang punya kelemahan-kelemahan lain. Biarlah Tuhan juga menolong mereka agar mereka tetap dapat merayakan kemenangan Paskah ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.